Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Kelas K, Kelompok Tungtung, ingin mewawancarai UMKM kerajinan hiasan rumah yang berada di Desa Lemah Dadi, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Sebelumnya, perkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya Anissa Triwidati dengan NIM 388. Saya Anantasila Sari dengan NIM 421. Saya Salsabila Suri Jayati dengan NIM 400. Saya Zakia Salsabila dengan NIM 398. Yuk ikutin keseruan kami. Stay tune. Diceritain profil usahanya. Profil usahanya ini bergerak di bidang kerajinan. Itu kita membuat dari serat alam, dari berbagai serat alam. Kita mulai usaha itu sekitar tahun 2012 kurang lebihnya. Tapi dulu awal mulanya cuma kecil-kecil aja, saya juga masih kerja, jadi buat sampingan. Terus sudah mulai berjalan, kemudian ada banyak order yang masuk, terus kita nggak bisa handle kalau dibagi dua, kerja di luar sama di rumah. Terus saya meng-off-kan kerja di luar, terfokus sama yang kerajinan di sini. Kerajinannya sampai sekarang. Jadi kita fokusnya ke bahan natural, serat alam. Kalau target pasarnya? Kalau kita enggak ada target kebetulan ya. Jadi untuk targetnya, kalau untuk target sih kita ngikuti dari customer ya. Terkadang kan kalau misalnya kita target ini kita nggak bisa masuk. Jadi nanti tergantung dari pihak pembelinya. Misalnya season 2024 misalnya ya, itu seasonnya dari bahan natural itu yang dipilih mulai dari yang model pandan. Jadi kita nggak bisa terus kita nentuin target untuk tahun ini encang gitu, nggak bisa. Jadi kita ngikuti sesuai dengan pasar yang sudah jalan. Gitu. Udah dikirim di mana aja gitu, Mbak? Kalau untuk dikirim kita juga lokal sama luar negeri juga sama. Kita juga ada pasar di Bali. Kebetulan sudah ada beberapa toko. Jadi semisal dari Bali itu persediaan di tokonya habis, mereka tinggal order aja gitu. Jadi kita tinggal suplai ke sana. Gitu. Kalau bahan bakunya diambil dari mana? Bahan baku macam-macam. Kalau untuk bahan baku sendiri itu, kalau yang model-model enceng itu kita ambil dari Ambarawa. Ambarawa Semarang ya, Jawa Tengah gitu. Terus kalau untuk yang model agel, dari bahan agel itu kita ambil dari Surabaya. Terus untuk bahan pandan kita ambil dari Tasikmalaya. Jadi di luar semua. Gitu. Terus strategi inovasi produknya? Kalau untuk strategi inovasi produk kita ngikuti pasar juga. Cuman terkadang dari pasar itu misalnya dari sebagai contoh misalnya bentuk hiasan dinding gitu ya, kita kan nggak mau nonton itu aja. Jadi dari kita cuma meng-create beberapa tambahan. Misalnya dulu cuma benangnya putih aja misalnya ya, terus kita tambah sedikit dengan inovasi, misalnya tambah benang hitam, jadi sebenarnya bentuknya sama, cuma untuk motif yang kita buat beda, seperti itu aja sih. Jadi kita kreasi di di aksesoris. Gitu. Untuk promosi yang dilakukan itu seperti apa? Untuk promosi kita kebetulan kan sekarang ikuti zaman sekarang ya, ada Instagram dan sebagainya, kita ikuti seperti itu. Tidak berlebihan sih sebenarnya, kita tidak live seperti live TikTok atau apa gitu, kita enggak. Karena memang kebetulan sekali dari pembeli kita kan sudah tahu produk-produk kita. Jadi ibaratnya kita enggak usah promosi ke TikTok dan sebagainya, hanya kita mengupdate lewat WhatsApp aja biasanya. Ini loh, kita pasang story di situ, ini loh produk baru kita seperti ini, atau enggak kita lewat email cuma kita infokan aja kita ada produk baru seperti ini gitu. Jadi jarang kalau misalnya kita harus live dan sebagainya. Cuman ya untuk
biar tahu semua aja, kita cuma post di Instagram saja. Berarti sosmed promosinya hanya Instagram. Iya, iya. Selanjutnya, kalau untuk modal awalnya Modal awal. memulai usaha ini. Oh, iya. Nah ini saya juga bingung modal awalnya, karena saya awal belajar ini itu pertama kali itu saya dapat modal dari Bali itu 500.000. Jadi saya dari Bali itu, dari bos Bali itu memberi modal saya 500.000 untuk buat sampel dulu. Waktu itu kita buat sampel sekitar 3 item sampel dengan nominal 500.000. Dari situ kita masukkan sampel, kebetulan sampelnya oke, dan dari situ order ya lumayan. Jadi ya mungkin dari situ kita sebenarnya untuk usaha ini sih modalnya enggak terus besar, itu enggak, ya dari situ mulai dari kecil, dari kurang lebih 500 untuk pembuatan sampel. Tuh. Terus pergi apa? Satu itemnya itu kira-kira berapa sih Mbak harganya? Kalau macam-macam, kalau kita untuk produk-produk seperti ini kita patok harga itu dari harga ada yang 10.000, ada yang ya lebih dari 1 juta juga ada. Nanti tergantung dari ukuran, dari bahan yang digunakan, terus dari model yang dimau itu seperti apa gitu. Kalau presentase keuntungan Presentase keuntungan itu kita ngambilnya 30% ya dari HPP. Jadi karena kalau untuk kerajinan seperti ini kebanyakan kita nggak ambil yang banyak, 50% pun kita nggak berani, karena memang kan untuk persaingan bisnis seperti ini banyak. Jadi kita cuma ambil sedikit tapi berkelanjutan terus begitu. Ya. kalau untuk ini jumlah karyawannya, Untuk karyawan yang kebetulan yang dibantu cuma sekitar 4 orang, karena kan di sini hanya finishing. Jadi kita split, di luar itu mereka ngebuat mentahnya. Jadi dari bahan memang kami sediakan bahan, kita sub di tenaga yang di luar. Mereka membuat barang jadi, terus bawa ke sini, di sini kita olah di belakang itu untuk finishing seperti pengeleman, coating, terus pemasangan benang dan lain-lain. kalau perbedaan produksi ini sama pesaing lain gitu. Kalau sebenarnya sama, cuma kita punya apa ya istilahnya, kita punya ciri khas sendiri di makram. Jadi makram itu apa, sulam itu loh. Itu jadi kita punya ciri khas sendiri. Kalau yang di tempat-tempat lain selama saya ngecek ya, itu selama saya ketemu itu, mereka kalau ngebuat wall decor itu ibaratnya mereka cuma asal-asalan masang benang aja. Jadi memang looks-nya sama nanti, tapi kalau di tempat kami itu kita hitung, jadi sistem seperti matematika lah. Jadi kalau dari benang satu ke yang terakhir nggak ketemu, kita rubah lagi. Jadi nggak asal kita temuk gitu, enggak. Jadi model kita juga pakai hitungan. Jadi nanti hasilnya lebih rapi, terus lebih berbentuk lah gitu. Kalau aturan karyawannya, Iya. Untuk aturan karyawan di sini yang ngebantu tenaga itu seperti pada umumnya ya, kita masuk jam 8 pagi, nanti jam 12 sampai jam 1 istirahat, nanti masuk lagi jam 1, terus jam setengah 4 off. Tuh. Terus nanti kalau di sini kan sistemnya harian, jadi setiap hari Sabtu kita ada gaji upah tenaga. Jadi hari Minggu libur, tapi untuk tanggal merah tetap masuk karena kan sistem harian. Ya. kok alasan memilih cabangnya itu? Cabang Kayak disalurin ke Bali gitu. Iya. Kenapa disalurin ke sana Oh, gitu? karena memang di sana marketnya bagus. Jadi ibaratnya kalau di Bali itu surganya apa ya, customer ya. Jadi lahan emas bagi kita pengrajin kecil-kecil seperti kan di Bali itu ibaratnya sentralnya bayar-bayar datang ke Indonesia itu kan pusatnya di Bali. Jadi kita ya bisa masuk ke sana ya karena itu. Karena memang di sana memang sudah sentra dari ibarat dari bayar-bayar ya. Itu kan tujuan mereka utama di Bali, jadi kita
masuk ke Bali. Ada lokasi lain selain Bali nggak? Selain Bali ada di Jepara sama di Solo. Sama-sama, saya juga terima kasih buat kunjungannya sama wawancaranya. Semoga apa yang bisa saya infokan bisa nambah nilai buat ujiannya. Lancar selalu. Amin. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih video wawancara UMKM kerajinan hiasan rumah yang berada di Desa Lembadani Bangun Cibokasian, Bantul. Sebelum kita tutup, kita akan menampilkan yel-yel kita terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tung 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 tung, terbang melayang. Tung tung lucu, banyak yang sayang. Tung 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 tung, pasti jaya. Yeay!